Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Wah, ceria sekali ya hari ini. Semangat ya pastinya belajar sama Ibu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita absen dulu ya. Andin, Hadir. Dita Kusuma, Hadir, Bu. iya. Leta, Izin, Bu. kemana? Ada acara keluarga katanya, Bu. Oh iya, izin ya. Abdul, Nggak ada, Bu. kemana? Mungkin terlambat. Oh iya, terlambat. Apa berarti ya terlambat pelajaran Ibu? Ya, Bu. Penti, Hadir. iya, hadir semua ya. Ada lagi namanya yang mau dipanggil? Nggak ada, Bu. Oh, iya, bagus. Nah, sebelum kita mulai materi, Ibu membawa media belajar loh. Nah, di sini ada mengenai materi kita, minat belajar. Kalian lihat kan ada seorang anak yang sedang membaca buku. Nah, ini membutuhkan minat dalam belajar untuk membaca buku ini. Nah, dan ini juga ada menumbuhkan semangat belajar, motivasi dalam belajar. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas minat belajar dan motivasi dalam pembelajaran. Nah, kalian pasti bertanyakan, Bu, apa sih minat itu? Nah, jelaskan ya anak-anak. Minat adalah adanya rasa tertarik atau perasaan suka pada sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan minat ya anak-anak. Bu, apa sih minat belajar itu? Nah, minat dan minat belajar itu tidak jauh beda ya. Nah, selanjutnya minat belajar. Minat belajar adalah adanya rasa tertarik pada pelajaran atau belajar. Atau rasa suka dan belajar.
bertanyakan, Bu, bagaimana sih cara menumbuhkan minat belajar itu? Nah, kalian perlu anak-anak cara menumbuhkan minat belajar itu. Nah, cara menumbuhkan minat belajar itu ada 5. Nah, ibu tulis di sini ya. Kita bahas satu-satu nanti. 1. Urutkanlah pelajaran berdasarkan yang kamu suka. Nah, terlebih dahulu kalian harus menulis semua mata pelajaran dan kamu urutkan dari pelajaran yang kalian suka sampai tidak suka. Nah, itu ditulis karena ada alasan tertentu ya. Dan yang kedua, cara menumbuhkan minat belajar yaitu yang kedua ya. Pelajarilah mulai dari pelajaran yang kamu suka. Iya. Nah, kenapa? Ya, kalian harus pelajari pelajaran yang kalian suka. Nah, biasanya hal-hal yang disukai biasanya akan dilakukan dengan senang hati, dengan rasa gembira, rasa sukacita. Nah, maka sesuatu yang kalian kerjakan akan terasa ringan dan mudah untuk dilakukan. Nah, misalnya ya, dalam satu hari itu mata pelajaran kan ada 3. Ada 3 nih ya mata pelajaran. Nah, pelajarilah pelajaran yang kalian suka. Nah, walaupun pelajaran itu pelajaran yang kedua, ataupun ketiga, ataupun keempat. Nah, pelajarilah pelajaran yang kalian suka terlebih dahulu. Nah, kenapa? Supaya pertama kamu mulai dengan sukacita. Kalau kamu mulai dengan yang tidak suka, maka rasa bosan itu akan mudah timbul dan rasa malas pun akan timbul. Maka kamu tidak akan bisa untuk belajar lagi karena sudah timbul rasa malas dan rasa bosan itu ya. Nah, dan yang selanjutnya nih ya, prioritaskan ulangan. Nah, biasanya nih ya sering ada ulangan. Prioritaskan ulangan. Ya. Ini cara menumbuhkan minat belajar. Prioritaskan ulangan. Kenapa, Bu? Kita harus memprioritaskan ulangan. Ya, itu sangat penting. Nah, Ibu jelaskan ya. Bila dalam hari itu akan ada ulangan, nah pelajarilah terlebih dahulu dan prioritaskanlah mata pelajaran yang akan diujikan atau diulangan. Nah, kenapa Bu kita harus memprioritaskan atau mempelajari itu terlebih dahulu? Ya, karena itu sangat penting. Itu akan kita bahas di materi selanjutnya ya, yang keempat. Nah, karena kita mempelajari pelajaran yang akan diujikan, walaupun pelajaran itu urutan yang kedua ataupun yang ketiga, kalian harus tetap memprioritaskan karena itu akan mata pelajaran yang akan diujikan. Ya, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya? Bu. Nah, Ibu akan memberikan alasan kenapa kita harus memprioritaskan ulangan, Bu. Nah, ini akan berkaitan dengan nomor selanjutnya, yang keempat ya. Yang keempat,
prioritas ulangan. Karena apa? Agar kita mendapatkan nilai yang baik. Alasannya mengapa? Nilai yang baik akan mendongkrak nama kamu menjadi tenar. Kamu akan terkenal dengan teman-teman kamu, guru akan menjadi mengenalmu. Nah, ketenaran itulah yang akan membuat kamu menjadi semakin meningkatkan gairah belajarmu. Kamu akan mendapatkan selamat dari teman-temanmu, akan mendapatkan support dari gurumu. Nah, biasanya ada juga sih kalau kalian mendapatkan hal yang tidak baik dari satu atau dua temanmu, itu biasa saja dalam kehidupan ya. Jangan terlalu ambil hati. Nah, sekarang kita akan lanjut ya anak-anak. Yang kelima, buatlah target nilai setiap mata pelajaran. Ya, nomor 5. Buatlah target setiap mata pelajaran ya. Nah, kalian harus buat target setiap mata pelajaran ya anak-anak. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Setiap mata pelajaran itu berbeda-beda, mempunyai target sendiri-sendiri. Ya. Target nilai dalam raport dalam satu semester itu targetlah. Target nilai raport tentu nilai jangka panjang, dan ada juga nilai yang jangka pendek, itu harus ditargetkan juga seperti ulangan ya. Nah, untuk pelajaran kamu juga harus menargetkan. Targetkanlah apa nilainya 7 atau 8 atau 9 ya. Nah, setiap mata pelajaran itu pasti mempunyai target sendiri-sendiri. Jadi jangan disamakan yang sulit, yang mungkin kemampuan kamu terbatas. Ya, itu targetnya jangan tinggi-tinggi ya. Tapi kalau untuk pelajaran yang kamu paling sukai, tentu akan mudah. Itu karena kamu suka. Nah, itu targetkanlah yang tinggi. Nah, apabila target itu memenuhi keinginanmu, targetmu, maka rayakanlah. Nah, rayakan kemenangan itu karena kamu memenuhi target yang kamu inginkan. Misalnya ya, kamu tidak usah berpoya-poya beli minuman-minuman, itu tidak perlu, itu tidak penting ya. Kalian cukup saja membeli permen terus dibagikan ke teman sekelas-kelasnya. Jangan dibicarakan kalau ini adalah untuk merayakan kemenangan kalian karena memenuhi target nilainya ya. Kasihkan saja. Tetapi kalau orang tua kamu mempunyai uang, kamu boleh makan-makan di luar untuk merayakan target ini, kemenangan ini. Nah, itu dari minat belajar ya anak-anak. Apakah kalian sudah mengerti dari yang Ibu tulis, Ibu yang menjelaskan? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oh ya sudah. Sekarang kita lanjut ya anak-anak. Motivasi belajar. Nah, menumbuhkan semangat belajar itu sangatlah tidak mudah ya anak-anak. Biasanya kalian itu adanya rasa malas, rasa bosan untuk belajar. Tidak ada semangat lah untuk belajar itu. Apa sih belajar itu? Padahal itu sangat penting anak-anak. Nah, motivasi dalam belajar itu, motivasi belajar sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik. Karena motivasi dapat mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi anak-anak. Ibu tulis saja ya agar kalian mudah mencatat. Ibu tulis di sini ya. Motivasi. Motivasi adalah motivasi sangat penting. Sangat penting
pentingnya motivasi. Nah, sekarang apa sih Bu yang dimaksud dengan motivasi belajar itu? Nah, Ibu jelaskan ya. Motivasi belajar adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu atau organisme untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, itu ya. Nah, agar kalian dapat mencapai tujuan tertentu, nih ada nih motivasi memiliki fungsi ya. Ibu jelaskan. Yang pertama, directional function. Tulis saja ya. Fungsi motivasi. Itu directional function. Apa sih Bu directional function itu? Nah, fungsinya mengarahkan, mendekatkan, atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Nah, yang kedua, activating and energizing function. Tulis lagi ya, activating and energizing. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, Bu, apa sih fungsi activating and energizing function ini? Nah, dijelaskan ya. Fungsinya yaitu mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan. Nah, menentukan kesungguhan pada tujuan dan pencapaian hasil. Motivasi tidak muncul dengan sendirinya, Nak. Nah, melainkan dengan sebuah proses. Nah, bagaimana proses motivasi terjadi? Proses motivasi terjadi adanya kondisi yang terbentuk dari tenaga pendorong yang menimbulkan ketegangan. Dan ada juga nih berlangsungnya kegiatan belajar yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Dan selanjutnya pencapaian tujuan dan berkurangnya ketegangan. Nah, motivasi tumbuh karena ada kekuatan pendorong dan sumber motivasi dalam individu, atau intrinsik dari luar individu, atau ekstrinsik ya. Nah, intrinsik ini memiliki sifat self motivation. Apa sih Bu contohnya? Nah, contohnya itu rasa senang dan bersikap positif terhadap pelajaran. Dan sedangkan ekstrinsik ini atau lingkungan terdiri dari dua macam, yaitu self motivation. Contoh nih ya, kalian itu merasa takut tidak lulus, takut dimarahi. Nah, itulah yang dinamakan dengan self motivation. Nah, yang kedua adalah incentive motivation. Contohnya nih ya, ingin mendapatkan ijazah, ingin mendapatkan penghargaan saja, dan lain sebagainya. Kekuatan motivasi dapat dilihat dari beberapa indikator motivasi anak-anak. Apa kekuatan itu, Bu? Nah, Ibu jelaskan ya. Kekuatan motivasi dapat dilihat dari beberapa indikator motivasi. Yang pertama nih ya, durasi kegiatan. Yaitu berapa lama untuk melakukan kegiatan. Nah, dan yang kedua nih ya, yang selanjutnya frekuensi kegiatan, yaitu seberapa sering kegiatan dalam periode tertentu ya anak. Nah, selanjutnya nih ya, persistensi,
yaitu ketetapan pada tujuan, ketabahan, dan keuletan dalam menghadapi rintangan. Kemudian, devosi atau pengabdian dan pengorbanan meliputi tenaga, uang, dan pikiran. Itu butuh sekali pengorbanan, uang ataupun pikiran. Dan selanjutnya, tingkatkan aspirasi, yaitu rencana atau target yang hendak dicapai. Nah, itu dia. Dan yang selanjutnya ya, tingkatkan kualifikasi prestasi, arah sikap terhadap sasaran kegiatan positif atau negatif. Nah, itu ya. Bu, bagaimana sih motivasi dapat diukur? Motivasi itu dapat diukur, nak. Bagaimana caranya, Bu? Motivasi dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu tes tindakan disertai observasi, kuesioner, mengarang bebas, tes prestasi, dan skala sikap. Nah, sementara itu, tingkat motivasi rendah dapat dilihat dari beberapa bentuk sebagai berikut. Pasti ada nih ya, tingkat motivasi yang rendah. Nah, gimana Bu cara melihatnya, Bu? Nah, ini ya, cara melihat motivasi rendah, tingkat rendah ini ya. Yang pertama, bentuk kelesuan dan ketidakberdayaan seperti malas, lambat belajar, mengulur waktu, pekerjaan tidak selesai, kurang konsentrasi, acuh tak acuh, sikap yang kurang baik, mengantuk, dan sebagainya. Itu sering terjadi ya pada murid-murid, itu pasti ya. Nah, dan selanjutnya, bentuk penghindaran atau pelarian diri ya, seperti bolos sekolah ya, itu perilaku yang mencerminkan itu. Tidak mengikuti pelajaran tertentu, tidak mengerjakan tugas, tidak mencatat, pelupa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya nih ya, bentuk penentangan seperti kenakalan, mengganggu, merusak, mengkritik, berdalih, dan sebagainya. Itu sering terjadi ya, kenakalan yang sering terjadi di luar sekolah ataupun di sekitaran sekolah, mengganggu temannya, merusak fasilitas sekolah, itu sering terjadi ya anak-anak. Itu jangan sampai terjadi ya untuk kalian. Nah, selanjutnya ya, bentuk kompensasi seperti mencari kesibukan lain di luar pelajaran, mengerjakan tugas lain pada waktu belajar. Nah, itu juga sering terjadi ya anak-anak. Pelajaran ini yang dipelajari sedangkan dia membuat tugas yang lain. Itu tidak boleh ya anak-anak. Sekarang mendahulukan pekerjaan yang tidak penting, itu juga sering terjadi, dan lain sebagainya ya. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Bu, apa sih faktor internal dan eksternal itu? Nah, Ibu jelaskan ya. Faktor internal antara lain karakteristik siswa, sikap keterbatasan fisik, kondisi emosional, kelelahan, dan lain sebagainya. Ngerti ya? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan faktor eksternalnya. Faktor eksternal antara lain kondisi lingkungan sekolah dan rumah, beban kurikulum, hubungan teman sebaya, dukungan sarana dan prasarana, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, salah satu teori dari motivasi adalah teori dari Maslow yang menggambarkan hierarki kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan psikologis, rasa aman dan perlindungan, rasa sayang, penghargaan, serta aktualisasi diri ya. Bu, bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi belajar? Nah, itu ada. Untuk meningkatkan motivasi belajar, Ibu sebutkan ya. Yang pertama ya, penuhi kebutuhan peserta didik. Nah, jadi Ibu harus memenuhi kebutuhan kalian sebagai peserta didik ya. 2,
tetapkan tugas dan tanggung jawab peserta didik. Nah, dan yang ketiga, buat ukuran atau kriteria tentang hasil belajar yang diharapkan. Dan yang keempat, berikan tugas yang menantang bagi peserta didik. Nah, itu harus terjadi ya untuk kalian. Ibu akan memberikan tugas yang menantang untuk kalian. Nah, dan yang kelima nih ya, beri kesempatan untuk sukses. Dan yang keenam, ciptakan rasa memiliki. Kenali sifat-sifat peserta didik ya, seperti kalian. Ibu harus mengenali sifat-sifat kalian ya. Dan yang kedelapan, pelihara kesehatan dan kebugaran peserta didik. Hindari sugesti negatif. Dan yang ke-10, ciptakan kompetensi yang sehat. Dan yang ke-11, adakan face meeting atas dasar pendekatan-pendekatan. 12 nih ya. Informasikan hasil kegiatan dan berikan kesempatan untuk mendiskusikannya. Itu biasanya berdiskusi ya. Dan yang ke-13, dalam hal tertentu dapat diberikan reward atau insentif atau pujian, kesempatan promosi dan sebagainya. Nah, itulah materi kita tadi dari materi minat belajar dan motivasi dalam belajar. Nah, Ibu memberi saran ya. Minat dan motivasi belajar dapat diketahui bahwa setiap orang harus melakukan suatu hal. Itu harus dengan minat terlebih dahulu. Nah, pelajaran tadi ya yang kita bahas minat itu terlebih dahulu. Tanpa melakukan adanya minat, apa yang dikerjakan tidak akan berujung baik. Dan adanya motivasi dapat membuat setiap orang untuk agar lebih giat belajar dan menjadi lebih baik dari yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, itulah tadi materi pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan ataupun belum mengerti? Tidak, Bu. Oh iya, bagus ya. Udah pintar semuanya ya. Nah, itu tadi jangan lupa ya dicatat poin-poinnya yang kita jelaskan tadi agar tidak lupa ya anak-anak. Nah, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.